Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, begitu juga dengan Bapak Ibu. Insyaallah pada kali ini saya akan menjelaskan tata tertib di Ar-Rahmah Putri. Adapun tata tertib ini adalah merupakan salah satu pedoman dalam pembinaan dan pembimbingan santri, sekaligus agar sistem pembelajaran yang ada di pesantren ini bisa berjalan dengan lancar. Ibaratkan di lalu lintas begitu, polisi sudah mengatur sedemikian rupa ada rambu-rambunya, sehingga untuk menghindari minimalisir gitu ya adanya kecelakaan ataupun hal-hal yang memang tidak diperkenankan gitu ya, tidak kita inginkan. Adapun tujuan dari tata tertib ini yang pertama adalah tertanamnya karakter-karakter Islami yang ada di dalam diri santri tersebut. Yang kedua adalah berjalannya amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan santri. Amar ma'ruf ini subhanallah, kalau santri-santri itu ya alhamdulillah mereka bisa menjalankan dengan baik. Dan nahi mungkar ini yang memang membutuhkan satu kekuatan mental tersendiri, sehingga memang kita mulai harus melatih anak-anak supaya dia berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan seluruh penghuni pesantren Ar-Rahmah Putri ini. Adapun tentang tata tertib ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh santri Ar-Rahmah Putri agar terbentuknya pribadi muslimah yang kafah. Yang kedua adalah larangan, adalah hal-hal yang memang dilarang gitu ya, untuk santri-santri Ar-Rahmah Putri agar gitu ya ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memang menjauhi larangannya itu. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang disunahkan, maksudnya adalah anjuran-anjuran yang membentuk nilai-nilai lebih sehingga terbentuknya karakter dalam diri santri tersebut. Mengenai tentang kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh santri-santri di Ar-Rahmah Putri, yang pertama adalah mendirikan sholat wajib 5 waktu dengan berjamaah dan berangkat ke musola sebelum iklan yang pertama, sebelum pengumuman yang pertama. Yang kedua, menjaga ketenangan dan kekhusyukan sholat wajib ini, dan memakai mukena berwarna putih. Ini semua santri wajib membawa mukena berwarna putih. Yang keempat adalah membawa mushaf Al-Quran dan datang tepat waktu pada saat kegiatan tilawah. Jadi anak-anak setelah kalian sholat fardu, insya Allah nanti setiap ba'da isya kita bersama-sama tilawah bersama-sama dengan teman-teman satu kamar begitu. Yang berikutnya adalah melaksanakan siam Ramadan. Ini ketika nanti di bulan Ramadan wajib semuanya melaksanakan siam Ramadan. Yang keenam adalah mendirikan qiyam Ramadan dengan berjamaah tepat pada waktunya. Yang ketujuh mendirikan sholat tahajud. Dan yang kedelapan adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Departemen Ibadah. Apa saja kegiatan-kegiatan tersebut? Yaitu terkait dengan taklim yang akan dilaksanakan seminggu sekali per jenjang. Biasanya dilaksanakan di hari Rabu bergantian dengan halakoh. Anjuran yang ada di bagian ibadah adalah yang pertama, segera berwudu dan berkemas-kemas bila telah memasuki waktu persiapan sholat. Jadi 15 menit sebelum azan silahkan kalian menyiapkan diri kalian, berwudu, berkemas-kemas. Ketika azan sudah berkumandang atau iklan pertama sudah disampaikan, silahkan kalian berangkat menuju musola. Yang kedua, mendirikan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, yaitu mendirikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang keempat, mendengarkan dan menjawab azan bila sudah dikumandangkan. Dan yang kelima adalah berinfak menurut kemampuan. Berinfak ini biasanya kita laksanakan di hari Jumat.
Terkait dengan larangan gitu ya, ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah meletakkan mushaf Al-Quran di sembarang tempat. Ini yang tidak diperkenankan. Silahkan kalian letakkan mushaf, apalagi ketika mungkin kalian ke musola, kalian membawa mushaf, silahkan diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, memakai mukena untuk aktivitas selain sholat. Silahkan kalian lepas mukena tersebut ketika kalian sudah selesai sholat. Hal ini untuk menghindari najis dan sebagainya begitu. Yang ketiga, memakai mukena dan pakaian yang tidak menutup aurat atau transparan. Silakan bagi biasanya anak-anak yang memakai mukena warna putih itu biasanya terlihat transparan. Nah, silahkan kalian memakai jilbab di bagian dalamnya baru ditutup dengan mukena. Pastikan jilbab yang dipakai itu adalah jilbab yang memang kalian siapkan untuk sholat setiap kali sholat. Yang keempat adalah ramai saat memasuki area musola. Ini tidak diperkenankan. Yang kelima, membawa makanan dan minuman di musola. Yang keenam, membuang sampah di area musola. Dan yang ketujuh adalah membuat kegaduhan pada saat kegiatan tilawah berlangsung. Baik, kita menginjak ke bab kedua, yaitu tentang akhlak. Nah, bagaimana kita bergaul ya. Ini pada bagian yang pertama kita akan membahas tentang bergaul. Kewajiban santri saat bergaul dengan teman-temannya, dengan kita berhubungan dengan yang lebih tua dan yang lebih muda, kita harus memperhatikan beberapa yang harus dilakukan santri. Yang pertama adalah menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam bergaul. Hormatilah kakak kelas kalian. Nanti ketika kalian menjadi kakak kelas, kalian punya adik kelas, sayangilah adik kelas kalian. Yang kedua, memuliakan orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Itu wajib untuk kalian. Yang ketiga, saling menghormati dan saling menolong dengan sesama teman. Yang keempat, menyayangi yang lebih muda. Yang kelima, mengucapkan salam dan berjabat tangan bila bertemu dengan asatidzah. Ini untuk yang poin yang kelima ini mungkin perlu diperhatikan. Untuk masa pandemi saat ini, kita hanya diwajibkan mengucapkan salam. Untuk berjabat tangan, kita tidak laksanakan dahulu sampai memang benar-benar kondisi yang ada ini sudah kondusif. Yang keenam adalah mengucapkan salam bila bertemu sesama muslim, bertamu dan masuk ke kamar sendiri. Ini biasakan ya. Yang ketujuh adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa beramar ma'ruf nahi mungkar ini luar biasa ya. Kalau beramar ma'ruf semua insya Allah anak-anak beramar ma'ruf gitu, melakukan perbuatan yang baik. Tapi nahi mungkar lah ini yang membutuhkan satu kekuatan dan mental tersendiri, sehingga kita perlu untuk memupuk sejak saat ini. Apa saja larangan terkait dengan bab akhlak ini? Yang pertama adalah mengejek atau menghina baik berupa ucapan, tulisan, gambar, isyarat, gerak-gerik atau cara lainnya kepada baik itu pengasuh atau musyrifah ya, ustadz, ustadzah, pengurus dan karyawan pesantren, sesama kawan dan orang lain. Itu tidak kita perkenankan. Itu termasuk larangan yang cukup berat. Yang kedua adalah bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya secara langsung maupun tidak langsung. Ini tidak diperkenankan. Baik kalian berada di pesantren maupun kalian nanti ketika liburan di rumah. Nah, ini yang wajib mungkin kita mulai membatasi diri. Bukan berarti kita tidak mau berteman, tetapi kita harus tahu mana mahram kita, mana yang bukan mahram kita. Yang ketiga, bergaul sesama kawan wanita dengan melampaui batas. Nah, ini yang tidak diperkenankan ya. Yang keempat, mandi bersama-sama dalam satu kamar mandi. Nah, ini biasanya kalau santri-santri baru masih takut-takut. Nah, ini insya Allah ya, kita di sini kita niatkan untuk belajar, gitu, mencari ilmu Allah, dan insya Allah Allah akan menjaga kita semuanya, gitu ya. Tidak perlu ada yang ditakutkan, gitu ya. Jadi silahkan ketika kalian harus mandi sendiri-sendiri. Tidak perlu harus mengajak teman, gitu ya. Nah, terus yang kelima adalah menghasut dan mengadu domba. Ini tidak baik, bahkan ini akan menimbulkan hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Ini harus benar-benar kita sadari. Yang keenam, bertengkar dan berkelahi sesama kawan. Insya Allah selama ini tidak ada anak santri Ar-Rahmah Putri sampai berkelahi, tidak ada gitu ya. Pertengkaran pun diusahakan untuk dihindarkan. Lebih baik kita menahan diri, sabar. Insya Allah nanti Allah akan membantu menyelesaikan permasalahan itu.
Bisa kalian juga ketika ada masalah, kalian bisa menceritakan dengan musyrifah kalian, atau kalian bisa datang ke guru BK gitu ya. Di sini ada guru BK untuk bisa curhat dan bagaimana memikirkan solusi ketika memang ada permasalahan dengan teman. Yang ketujuh adalah main hakim sendiri atas sesuatu gangguan atau pelanggaran. Nah, ini tidak diperkenankan. Jadi silahkan benar-benar ketika ada masalah, kalian bisa langsung ke musyrifah kalian atau ke koordinator musyrifah kalian yang ada di koridor tersebut, atau kalian bisa datang ke bimbingan dan konseling ruang BK ya. Di sana ada konselor-konselor yang insya Allah siap untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan. Pasal yang kedua yaitu terkait dengan berbicara. Kita ini masih masuk dalam bab akhlak ya, berbicara. Bagaimana kewajiban santri Ar-Rahmah Putri dalam berbicara. Berbicara jujur dan sopan itu adalah satu ciri khas anak santri Ar-Rahmah Putri. Dia tidak akan mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Pasti dia akan menjunjung kejujuran dan kesopanan. Yang berikutnya adalah memanggil orang lain dengan panggilan yang baik. Insya Allah kalian tahu, insya Allah ketika kita memanggil seseorang dengan panggilan yang baik, itu kita merupakan nama itu adalah doa ya, gitu ya. Panggilan itu adalah doa dan kita setidaknya kita mendoakan teman kita. Larangan yaitu memanggil orang lain dengan suara keras dan gelar yang buruk. Ini yang tidak diperkenankan, gitu ya. Ayo kita bersama-sama kita rendahkan suara kita, gitu ya. Kita panggil teman kita dengan cara yang baik. Insya Allah itu nanti hubungan kalian pun akan baik juga. Yang berikutnya, yang kedua adalah ghibah, menggunjing, gitu ya. Namimah, menebar fitnah, mengadu domba. Nah, ini tidak diperkenankan. Itu larangan, gitu ya. Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh santri Ar-Rahmah Putri. Yang ketiga adalah bersuara keras, tertawa tinggi, menyanyi lagu-lagu jahiliyah dan membuat suasana gaduh terutama pada malam hari. Silahkan malam hari kalian fokuskan waktu kalian untuk belajar, karena kita di sini harus benar-benar bisa membagi waktu dengan baik sehingga kita bisa memahami ilmu yang disampaikan oleh ustadzah kalian. Baik, kita masuk ke kewajiban. Yaitu kewajiban di pasal yang ketiga, yaitu terkait dengan penampilan. Yang pertama adalah pakaian yang menutup aurat sesuai dengan syariat, gitu ya. Pakaian ini harus longgar, tidak ketat. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa mengecek satu persatu bajunya sebelum dibawa ke pesantren, apakah ini terlalu mepet dengan tubuh kita atau tidak. Nah, itu silahkan kalian perhatikan, gitu ya. Terus yang kedua, panjang jilbab minimal sepergelangan tangan. Ini yang wajib ya, yang wajib. Kenapa? Sepergelangan tangan. Di sini kita menjaga gitu ya. Kita menjaga lekuk tubuh kita supaya tidak bisa terlihat gitu ya dengan lawan jenis kita. Ini jadi menjadi satu bentuk kehati-hatian kita. Jadi silahkan kalian membawa jilbab yang minimal panjangnya sepergelangan tangan. Yang keempat adalah menjaga aurat sesama wanita saat di dalam kamar dan berganti pakaian. Ini yang biasanya anak-anak mungkin di rumah ya, di rumah masih ada anak-anak yang terbiasa untuk berpakaian yang minim begitu. Nah, saat di pesantren kalian harus menjaga aurat kalian walaupun itu dengan sesama wanita. Nah, biasanya kalau mau tidur gitu ya, pakaian tidur kalian celananya harus panjang gitu ya, sehingga tidak sampai aurat kalian terlihat. Nah, yang kelima, berpakaian sederhana. Carilah pakaian-pakaian yang menunjukkan bahwa kita itu bukan seseorang yang berlebihan gitu ya. Pakaian-pakaian yang sederhana, yang sopan, yang indah juga dipandang mata, tetapi kesannya bukan kesan yang mewah, tetapi kita di sini adalah meniatkan diri kita untuk menuntut ilmu, kita mengkaji ilmu Allah dan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah seperti itu, supaya Allah benar-benar bisa melancarkan gitu ya, melancarkan kita dalam menuntut ilmu di sini, tidak bingung dengan pakaian. Nah, panjang baju atasan. Nah, ini yang anak-anak ingin memakai baju putusan ya, maksudnya
pakai blus dan roknya begitu. Panjang baju atasan ini selutut gitu ya, selutut. Yang atasannya selutut. Jadi blusnya ini selutut begitu. Nah, kalau memang lebih amannya memang sebaiknya memakai gamis, itu jauh lebih aman. Kalau mau pakai yang putusan silahkan, tapi silahkan pakai mencari blus yang panjangnya selutut. Yang ketujuh adalah wajib memakai kaos kaki gitu ya, dan celamis, ini celana panjang untuk dalaman gamis ya, serta ciput, ini ciput ketika keluar dari kamar gitu ya, keluar dari asrama. Kenapa gitu ya, kaos kaki, kaki kita ini termasuk aurat gitu ya. Terus celana panjang di dalam gamis itu kenapa? Karena biasanya anak-anak itu saat naik tangga, karena gedung kita ini bertingkat ya, saat naik tangga gitu, celana gamis kita ini setidaknya bisa menjaga aurat kita ketika memang gamis kita itu sempat terangkat begitu ya. Nah, terus ciput ini untuk menjaga supaya rambut kita tidak keluar, karena rambut itu juga sebagai sebagian dari aurat kita gitu. Jadi ini kita lebih untuk menjaga kehati-hatian, dan ini salah satu juga kita menjalankan perintah Allah. Yang kedelapan adalah batas diperbolehkannya seragam sekolah dipakai ini sampai azan asar. Kenapa sampai azan asar? Biasanya santri-santri itu ba'da duhur masih ada kepentingan dengan ustadzah-ustadzahnya. Ada yang biasanya minta ketemu sendiri, privat sendiri, karena memang di kelas tidak paham dengan pelajaran itu, sehingga janjian dengan ustadzahnya ba'da duhur. Atau mungkin santri kelas 9 dan 12 ini biasanya ada bimbel yang mereka masih diwajibkan untuk memakai seragam. Nah, selepas asar kalian tidak boleh memakai seragam. Seragam itu silahkan, jika memang waktunya kotor silahkan masuk di keranjang pencucian yang sudah disiapkan, karena seragam ini nanti akan yang mencuci bagian laundry. Kalian atau yang memang masih besok dipakai kembali, kalian cantolkan dan ditaruh di tempat yang sudah ditentukan. Baik, larangan terkait dengan penampilan. Yang pertama adalah berpenampilan jahiliyah. Ini yang tidak diperbolehkan. Tabarruj ya, tabarruj seperti apa? Nah, ini mungkin kalian biasanya ada santri-santri gitu ya, atau anak-anak yang kan kalau di kitab tidak apa-apa mewarna rambut tidak sesuai dengan, pokoknya tidak hitam gitu ya, tidak menyamai rambut aslinya begitu, atau diwarna biru atau kuning gitu. Nah itu untuk saat ini kan biasanya anak-anak yang seperti itu biasanya cenderung ke anak-anak yang masih istilahnya masih membutuhkan perhatian tertentu gitu ya. Jadi kalau anak santri Ar-Rahmah Putri, saya meminta untuk biarkan rambut kalian sesuai dengan aslinya begitu ya, tidak dicat apapun. Terus yang kedua adalah berpakaian merupai lawan jenis. Nah ini makanya tadi disarankan untuk gamis, atau kalian ketika memakai baju potongan itu untuk blusnya bisa panjangnya selutut begitu. Yang ketiga adalah memiliki pakaian melebihi batas yang sudah ditentukan. Silahkan kalian melihat dari buku panduan batas pakaiannya seperti apa. Jangan berlebihan seperti itu, karena insya Allah di sini dengan baju yang sudah ditentukan itu anak-anak tetap bisa menggunakannya sehari-hari, karena sebenarnya pagi pun kalian tuh sudah memakai seragam sampai dengan siang hari. Jadi pakaian baju gamis kalian ini bisa dipakai untuk diniyah biasanya begitu. Dan insya Allah dengan yang sudah ditentukan itu sudah cukup, tidak berlebihan. Yang keempat adalah memakai pakaian dari bahan yang transparan. Ini jelas tidak boleh ya, karena akan melihat menunjukkan aurat kita. Yang kelima, membuat seragam tertentu tanpa izin. Nah ini yang mungkin ketika kalian sudah kelas 9 atau kelas 12 begitu ya, ingin membuat seragam angkatan begitu. Tapi insya Allah kelas 9 dan 12 nanti sudah ada pakaian wisudanya masing-masing ya, itu biasanya menciri khaskan angkatannya itu masing-masing begitu. Yang berikutnya adalah memakai perhiasan. Itu selain cincin dan anting gitu, itu tidak diperkenankan ya.
Kalau bisa memang meminimalisir gitu ya. Kalau memang cincin tidak diperlukan, tidak usah dipakai seperti itu. Nah, jadi cukup memakai anting-anting saja. Ini juga menghindarkan apa ya istilahnya berlebihan di santri-santri. Yang kelima, memakai celana pendek. Ini baik setengah betis, selutut gitu ya, atau 3/4 atau lebih pendek lagi dari atasnya lutut. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, yang kedelapan adalah memakai pakaian yang bertuliskan yang tidak sopan atau bercorak tentang gambar partai mungkin ya, partai tertentu itu tidak diizinkan. Nah, baik, apa larangannya gitu ya? Larangannya adalah memakai pakaian beratribut partai politik, ormas atau kelompok tertentu. Yang ke-10 adalah menyemir rambut. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi gitu ya. Yang ke-11 adalah menggundul atau cepak gitu ya, mirip potongan rambut laki-laki, rambut kepala tanpa alasan syar'i. Jadi atau dia memotong apa ya, gundul gitu ya. Nah, tanpa ada alasan yang syar'i, mungkin karena sakit gitu, itu tidak diperkenankan. Atau khaza ya, misalnya menyukur sebagian, itu juga tidak diperkenankan. Yang ke-12 adalah memanjangkan kuku dan menggunakan kutek kuku. Ini tidak diperbolehkan di sini. Baik, kita masuk ke pasal yang keempat yang terkait dengan makan dan minum. Yang pertama, memperhatikan adab-adab syar'i dalam hal makan dan minum. Nah, silakan makan dan minum itu dengan duduk. Yang kedua, makan tepat pada waktunya, karena ini berkaitan dengan aktivitas selanjutnya. Jika kalian terlambat makan di jam makan, nah ini kalian nanti akan terlambat di aktivitas selanjutnya. Dan yang saya tekankan sini, kalian harus makan gitu ya, harus makan, karena kalau tidak makan kalian tidak akan bisa mengikuti aktivitas kalian. Dan makan itu yang nanti insya Allah akan menjaga kestabilan tubuh kalian ya. Yang ketiga adalah memiliki peralatan makan dan minum sendiri. Ini wajib ya, jadi tidak boleh bergantian juga dengan temannya. Yang keempat, menaati tata tertib makan dan minum gitu ya. Nanti ada tata tertibnya. Ketika kalian mungkin nanti antri di ruang makan, silahkan kalian antri sesuai dengan antriannya. Nah, biasanya ada anak yang pengen trombel-trombel, nah itu kalian hindari hal-hal semacam itu. Semuanya akan mendapatkan bagiannya. Adapun larangannya adalah yang pertama, tabzir atau menyia-nyiakan atau israf atau berlebihan. Nah, silakan ambil makanan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan sampai berlebihan dan akhirnya tersia-siakan makanan itu. Yang kedua adalah makan dan minum apa yang diharapkan oleh syariat. Ini mohon diperhatikan. Baik itu ketika kalian keluar ya, mungkin pas waktu kalian boleh diperkenankan keluar dari pesantren, waktu kunjungan kalian keluar bersama orang tua kalian, beli di toko-toko yang ada di sekitar jalan-jalan begitu, kalian harus perhatikan halalnya gitu ya, label halalnya, apakah ini minuman ini halal atau tidak. Itu wajib, santri Ar-Rahmah Putri harus peka hal-hal semacam itu. Begitu juga dengan makanan-makanan ya yang kalian beli, coba dilihat label halalnya. Yang ketiga, makan dan minum sambil berdiri atau berjalan. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, merokok. Jangan sampai merokok ya, gitu ya. Ini larangan yang sangat keras ini ya, seperti itu. Yang kelima, membeli makan dan minuman di luar kampus pesantren tanpa izin. Nah, ini di sini di pesantren sudah disediakan kantin, kalian bisa membeli kebutuhan kalian di kantin. Kalau kalian memang waktu kunjungan, kalian berkeluar bersama orang tua kalian, dipersilahkan gitu. Yang keenam, mencuci peralatan makan dan minum sendiri ya. Jadi silahkan setelah kalian selesai makan, cucilah alat makan kalian di tempat yang sudah disediakan. Jadi kalian jangan sampai kalian menumpuk gitu ya, piring kotor kalian atau alat makan kotor kalian, karena kalau kalian sudah numpuk kalian kan susah untuk mencucinya. Nah, lebih baik selesai makan langsung kalian cuci. Baik, kita masuk ke pasal yang kelima terkait bab akhlak ini. Yang pertama yaitu berpakaian rapi bila menerima atau menemui tamu. Nah, ini ketika mungkin gitu ya,
ada ustadzah yang akan memanggil kalian, atau memang ada orang tua kalian yang memang perlu untuk bertemu kalian, kalian harus menyiapkan diri kalian berpakaian yang rapih, gamisnya, kaos kakinya, ciputnya itu jangan lupa. Yang kedua, berlaku sopan terhadap tamu meskipun itu orang tua. Terkadang kita dengan orang tua itu kan saking kangennya atau rindunya, sudah semuanya ya ditumpahkan gitu, lupa sampai terkadang kebablas begitu ya. Nah, ini kita ingatkan kembali ke santri-santri, tetap kita jaga sopan santun kita. Yang ketiga yaitu menerima tamu di ruang yang sudah disediakan. Nanti akan ditentukan, misalnya orang tuanya ingin karena ada suatu hal yang urgent harus bertemu dengan kalian, sudah menghubungi bagian perizinan mempersilahkan di mana, silahkan kalian temui orang tua kalian di tempat yang sudah kita sediakan. Yang terakhir yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap tamu. Nah, silahkan ini ya, misalnya mohon maaf gitu ya, ketika ada orang tua ke sini lupa mungkin gitu ya, masuk pakai celana pendek gitu. Nah, ayahnya pakai celana pendek mungkin gitu, bisa diingatkan ya, kalau masuk pesantren celananya panjang ya, nah, seperti itu gitu ya, lupa. Atau mungkin ada saudara gitu ya, ada saudara yang ikut waktu itu dan karena tidak terbiasa memakai jilbab, masuk pesantren lupa juga jilbabnya gitu ya. Nah, itu diingatkan wajib memakai jilbab di sini. Ini juga sebagai dakwah kalian, syiar kalian. Kita lanjut ke bab larangan gitu ya, bagian larangan di bab akhlak ini. Yang pertama, menemui tamu di luar ruangan yang disediakan. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu, ketika memang ada waktu kunjungan atau memang butuh ketemu dengan putrinya karena ada sesuatu yang urgent begitu, mohon ditemui di tempat yang sudah kita siapkan begitu. Yang kedua, menemui tamu lawan jenis selain mahram tanpa izin. Nah, ini biasanya ada kadang orang tua jauh atau di luar Jawa begitu, karena ada temannya yang ada di sini. Nah, akhirnya ingin menitipkan sesuatu begitu ya gitu. Nah, terus ada pesan juga yang harus segera disampaikan. Nah, ini harus izin dengan musyrifah terlebih dahulu gitu ya. Yang ketiga adalah membuat gaduh di ruang tamu. Ini yang tidak diperkenankan. Nah, biasanya lupa ya, saking pengen curhatnya dengan orang tua, akhirnya berbicaranya keras begitu, atau sempat nangis itu ya, nangisnya kencang sekali. Nah, ini harus dikendalikan ya. Nah, karena biasanya ada tamu-tamu yang lain juga. Yang selanjutnya adalah membawa tamu ke kamar santri atau asrama tanpa izin, ini tidak diperkenankan. Mohon Bapak Ibu ketika nanti memang berkunjung ke Ar-Rahmah Putri, ketika memang sudah dibuka boleh kunjungan, ini mohon tidak memasuki ke kamar-kamar santri karena kita menjaga privasi santri yang lainnya juga. Karena di situ santri-santri ini juga terkadang butuh gitu ya, butuh untuk karena dia tidak dikunjungi, butuh untuk dia mempersiapkan dirinya sendiri, menyiapkan dirinya sendiri untuk persiapan besok sekolah. Nah, ini mohon orang tua yang memang nanti gitu ya berkunjung ke anaknya tidak memasuki asrama. Kita menjaga santri-santri yang lain juga. Yang terakhir adalah di bab larangan ini, di bagian larangan adalah santri dihubungi atau dikunjungi pada 2 pekan pertama masuk pesantren. Ini ketika kondisi normal gitu ya. Tapi untuk kondisi pandemi saat ini itu kita lihat sampai 2 bulan ke depan seperti itu. Kalau memang pandemi ini sudah bisa berakhir begitu, kita bisa kembali kepada aturan yang 2 minggu itu. Tetapi kalau belum gitu ya, mohon Bapak Ibu bisa bersabar, dan di sini kami akan berusaha untuk menyediakan kamera, menyediakan handphone yang ada kameranya begitu ya, sehingga bisa ada video call. Nah, ini nanti kami minta bantuan dari orang tua juga. Nanti satu kamar itu akan iuran bersama-sama, kita akan membeli sebuah HP dan ini nanti akan dipakai selama 3 tahun gitu ya.
HP ini nanti tidak diambil seseorang, tetapi ini menjadi haknya pesantren, karena di situ juga pesantren juga memfasilitasi dalam pembelian HP tersebut, begitu. Jadi iuranlah sama-sama kita nanti, begitu. Selanjutnya kita masuk ke bab pasal tentang terkait dengan tidur ya, terkait dengan tidur. Sini tetap di bab akhlak. Yang tidur ini silahkan anak-anak wajib memperhatikan adab-adab syar'inya dalam hal tidur. Nanti di buku zikir, gitu ya, di buku zikir itu nanti ada penjelasan di sana bagaimana saat kita mau tidur, surat-surat apa saja yang kita baca. Nah, nanti akan dibimbing oleh musyrifah. Yang kedua, tidur pada tempat yang telah ditentukan, tidak boleh berpindah-pindah. Ini. Nah, supaya juga musyrifahnya mudah untuk mengecek, dan kita juga kalau tidurnya berpindah-pindah itu biasanya agak susah kita ya untuk ngecek. Jadi silahkan kembali ke tempat tidur masing-masing. Yang ketiga adalah tidur dengan memakai celana panjang. Ini wajib, karena biasanya mohon maaf anak-anak itu kan kalau sudah tidur gitu ya lupa gitu ya, lupa selimutnya yang pertama rapat gitu. Nah, tapi setelah tidur sudah nyenyak tidurnya, selimutnya kelepas atau jatuh begitu. Kalau dia memakai celana panjang, auratnya masih tertutup. Yang keempat adalah berada di kamar pukul 9:30 malam kecuali piket ribat, yaitu jaga malam, atau alasan lain yang memang dibenarkan. Nah, ribat ini setiap santri nanti akan mendapat 1 tahun 1 kali jadwal ribat, gitu ya. Kalau musyrifah, kalau ustadzah, kita dalam 1 bulan 2 kali kita dapat jadwal ribat. Kalau santri 1 kali dalam 1 tahun. Kita sama-sama di sini menjaga keamanan pesantren, gitu ya. Jadi kalau untuk pandemi saat ini jam malam jam 9 malam wajib sudah di dalam kamar. Baik, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang qiraah dan tahfidzul Quran. Nah, ini anak-anak setiap hari pasti akan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Apa kewajiban yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah setoran tahfidz kepada ustadzah yang telah ditentukan tepat pada waktunya. Silahkan kalian perhatikan jadwal tahfidz kalian, pembagian halaman-halaman tahfidz kalian. Kalian ikuti, kalian patuhi, kalian istiqomai. Insya Allah nanti kalian tidak akan menemui hutang-hutang di belakang. Kalau kalian tidak istiqomah, nah ini nanti dikhawatirkan kalian nanti akan menumpuk hutangnya di akhir. Nah, nanti ketika waktu pulang, teman bisa pulang, kalian masih tetap tinggal di sini. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Sehingga istiqomah, store itu ya, gitu. Itu kalian harus lakukan. Yang kedua adalah membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tilawah dan tajwid yang benar. Kalian untuk marhalah 1 ini pasti akan mendapatkan tahsin. Nah, di sana akan kalian dibetulkan bagaimana pengucapan-pengucapan huruf-huruf hijaiyah dan bagaimana kaidah-kaidahnya dalam membaca Al-Quran. Nah, itu kalian akan dibenarkan. Insya Allah kalau tilawah kalian bagus, bacaan Quran kalian bagus, yang mendengarkan pun akan nikmat untuk mendengarkannya ya. Yang ketiga adalah qiraatul Quran, yaitu murojaah dan persiapan hafalan baru. Nah, ini kalian harus juga disiplin gitu ya, disiplin, harus istiqomah. Kapan kita harus murojaah hafalan-hafalan kita supaya tidak hilang. Dan yang terakhir adalah mengikuti seluruh program dan mentaati tata tertib program tahfidz yang telah ditetapkan. Nah, ini nanti guru tahfidz kalian nanti sudah akan membagikan jadwal-jadwal kalian, kapan setorannya, berapa saja yang halaman berapa saja yang harus disetorkan, itu harus kalian patuhi. Nah, baik, ini ada kita masuk di bagian larangan. Gitu ya. Apa saja larangannya, yaitu tidak setoran hafalan atau bacaan tanpa izin. Nah, ini silahkan ketika kalian memang tidak setoran karena sesuatu misalnya sakit, silahkan kalian mengurus surat izinnya. Yang kedua adalah mengganggu orang yang sedang tilawah. Wah, ini sangat tidak diperkenankan sekali. Yang ketiga adalah ngobrol pada waktu wajib tilawah. Nah, kalian ketika tilawah kalian harus konsen dengan Al-Quran yang ada di depan kalian. Kita sama-sama tilawah bersama-sama.
Yang keempat adalah meletakkan mushaf di sembarang tempat, ya, itu tidak diperkenankan. Yang kelima, membuat suasana gaduh ketika majelis tahfidz. Nah, dan yang keenam adalah membawa perangkat digital, Al-Quran digital begitu ya, ke pesantren. Tidak diperkenankan. Kenapa? Karena di situ biasanya ada memory cardnya yang bisa diisi dengan yang lain. Jadi kita menggunakan Al-Quran untuk menghafal. Kalau biasanya di asrama nanti akan diperdengarkan melalui sound asrama untuk murotal yang memang diperlukan kalian untuk menghafal. Pendidikan dan pengajaran, kita masuk ke bab yang berikutnya ya, yaitu tentang pengisi pendidikan dan pengajaran. Pasal yang pertama, pendidikan SMP, SMA dan Madin. Ini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, meluruskan niat ikhlas lillahi ta'ala dan bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi serta menjunjung tinggi syariat Islam. Nah, ini wajib. Ketika kalian berangkat, kalian niatkan bahwa kaki ini melangkah untuk mencari ilmunya Allah. Yang kedua adalah bertindak dan bersikap sopan santun, menghormati ustadz dan ustadzah, karyawan dan sesama teman baik dalam lingkungan maupun di luar kampus pesantren. Ini harus dijaga ya nak. Yang ketiga adalah bersikap disiplin sepanjang waktu pembelajaran. Ketika memang guru itu tidak mengizinkan atau ustadzah itu tidak mengizinkan kalian untuk keluar kelas karena ada sesuatu hal, patuhi. Nah, ataupun ketika kalian memang terpaksa harus keluar kelas karena ada keperluan tertentu, wajib kalian izin. Ya. Yang keempat, berpakaian bersih, rapi, sopan dengan pakaian seragam atau pakaian resmi yang ditetapkan oleh unit pendidikan masing-masing. Untuk akademik itu sekolah umum ya, itu ada seragamnya yang kita pakai. Untuk sekolah diniyah kita memakai pakaian bebas. Oleh karena itu pakaian kalian harus rapi, sopan dan terjaga auratnya gitu ya. Lanjutnya yang kelima adalah bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, kelas, laboratorium, halaman atau taman, perabot dan sarana prasarana sekolah lainnya. Ini wajib kalian jaga, bertanggung jawab, tidak boleh untuk dicoret-coret. Yang keenam adalah mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, memelihara dan mewujudkan rasa kekeluargaan, keamanan dan ketertiban. Ini tadi sudah kita bahas ya, bahwa kita harus benar-benar membuat pesantren kita ini menjadi pesantren yang memang rasa kekeluargaannya itu tinggi, aman dan santri-santrinya tertib gitu. Yang kedelapan adalah memenuhi panggilan pengurus atau pengelola unit pendidikan jika memang ada yang diperlukan begitu ya. Jadi kalian segera biasanya melalui musrifah atau melalui wali kelas kalian akan dipanggil, segera kalian untuk datang. Biasanya ada sesuatu yang akan disampaikan. Larangannya adalah yang pertama, datang terlambat saat pembelajaran. Ini yang tidak dibolehkan. Makanya di kita nanti ada iklan. Nah, ini diperhatikan ya. Ini ada iklan sholat, ini ada iklan berangkat ke sekolah gitu ya. Biasanya kalau masih 1 minggu pertama masih ini ya, masih menyesuaikan diri. Ada yang terlambat, itu masih kita toleransi begitu. Nah, yang kedua adalah meninggalkan pelajaran tanpa izin. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga adalah merusak sarana dan prasarana sekolah, itu yang dilarang. Kita masuk ke pasal yang kedua, yaitu tentang pendidikan non formal. Kok tadi yang formal ya ada di SMP, SMA dan madrasah diniyah. Ini yang non formal, yaitu terkait dengan yang pertama mengikuti taklim, kajian dan halakoh yang ditetapkan sesuai jadwal. Biasanya taklim ini dan halakoh itu akan bergantian. Kalau minggu ini itu taklim, berarti minggu depan halakoh. Taklim ini satu angkatan begitu. Dengan nanti ada satu pemateri. Kalau halakoh itu dengan musrifahnya masing-masing di kamar. Nah, nanti taklim ini biasanya taklim dan halakoh itu biasanya dilaksanakan di hari Rabu malam itu. Dan biasanya kita juga ada kajian-kajian ketika di hari Ahad. Hari Ahad itu kajian tentang kesehatan atau tentang sakofa Islamiyah itu biasanya kita laksanakan di hari Ahad. Nah,
Untuk yang kedua, kewajibannya adalah melaksanakan tugas dari muharrikal lughah sesuai dengan ketentuan. Nah, ini terkait dengan bi'ah bahasa ya. Nanti setiap ba'da tilawah kita nanti dari bagian bi'ah bahasa dari muharrikal lughah itu akan menyampaikan jumlatul yaum atau mufradat-mufradat yang kalian hafalkan. Baik, kita masuk ke bagian larangannya adalah yang pertama meninggalkan kegiatan non formal yang telah ditetapkan, dan yang kedua adalah mengganggu kelancaran dan ketenangan kegiatan non formal yang dijadwalkan. Kita masuk ke bab mutalaah dan bacaan gitu ya. Nah, ini mohon diperhatikan mungkin Bapak Ibu bagaimana nanti saat memberikan buku-buku bacaan untuk santri, untuk putri-putrinya. Kewajiban bagi santri adalah melaksanakan belajar malam, ini wajib gitu ya. Ba'da tilawah, ba'da jumlatul yaum itu kalian wajib belajar malam. Yang kedua, mengunjungi perpustakaan. Di sini sudah ada perpustakaan, silahkan kalian kunjungi perpustakaan yang ada di pesantren. Yang ketiga adalah menjaga ketertiban di dalam perpustakaan. Baik, anjurannya untuk di bab mutalaah dan bacaan adalah yang pertama, memiliki buku-buku yang menunjang pengembangan ulumuddin, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, atau dengan ditambah dengan buku-buku yang terkait dengan sakofah Islamiyah. Nah, ini mohon bisa diperhatikan oleh orang tua. Nah, ini mungkin saran ya untuk orang tua, karena santri-santri di sini itu untuk buku pelajarannya atau buku diniyahnya itu untuk buku pegangan sudah ada di sini, sehingga kita kita perlu tambahan ya referensi untuk anak-anak. Silakan bisa menambahkan 2 buku lagi. Contohnya misalnya buku terkait tentang IPA gitu ya di SMP. Bapak Ibu bisa menambahkan buku-buku yang menunjang pelajaran itu, pelajaran IPA tersebut, atau buku-buku dengan penerbit yang lain. Misalnya di sini dari 3 serangkai mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil dari penerbit-penerbit yang lainnya, sehingga anak-anak belajar ini literaturnya banyak. Baik, untuk yang kedua yaitu membaca buku-buku yang ada di perpustakaan kampus pesantren. Silahkan anak-anak membaca buku-buku koleksi pesantren yang ada di perpustakaan. Kalian juga boleh meminjam, dan yang penting jangan lupa untuk dikembalikan gitu ya, supaya tidak dapat denda dari perpustakaan gitu ya. Dan ketika kalian mengembalikan juga kalian memberikan kesempatan kepada teman kalian untuk membaca buku tersebut, jadi tidak kalian monopoli sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga adalah membaca minimal 1 buku berkualitas dalam 1 bulan. Nah, ini yang mungkin menjadi satu tambahan gitu ya untuk kalian. Terserah buku yang memang itu menunjang ilmu pengetahuan kalian. Kalian bisa membaca tentang ilmu pengetahuan yang lain gitu ya, buku-buku tentang IPA, buku-buku tentang diniyah, sakofah Islamiyah, atau biografi-biografi dari ulama-ulama atau para sahabat, itu bisa kalian baca. Larangan dari mutalaah dan baca ini adalah yang pertama, memiliki dan membaca buku atau majalah atau koran yang lain-lain yang merusak akidah dan fikrah, itu yang dilarang, baik itu di pesantren maupun nanti ketika kalian di luar pesantren. Yang kedua adalah membawa buku keluar dari perpustakaan tanpa izin. Nah, ini mohon kita jaga kejujuran kita gitu ya. Kalian boleh kan meminjam buku itu. Nah, kalian pinjam buku itu, dan kalau sudah masa waktu peminjaman habis, segera kalian kembalikan. Kita lanjut ke bab kelima adalah kebersihan dan keindahan. Nah, bab kebersihan dan keindahan ini santri wajib gitu ya, wajib tahu dan wajib mengikuti. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan penjagaan keempat. Keempat itu apa saja? Yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan kampus secara keseluruhan. Nah, ini kebersihan terutama di kamar. Nah, biasanya anak-anak ini paling agak susah itu ketika giliran buang sampah. Nah, ini ya, gitu ya. Buang sampah itu, ayo kalau memang sudah piketnya buang sampah, silahkan dilaksanakan.
Yang kedua adalah meletakkan alas kaki pada tempatnya, baik itu sepatu, sandal, ataupun kaos kaki. Nah, kaos kaki ini silahkan diletakkan pada tempatnya. Yang ketiga, menghemat pemakaian air, listrik, dan barang-barang yang lainnya. Wajib ini ya, kita harus berhemat untuk pemakaian hal-hal semacam ini. Yang keempat, menjalankan amanah piket di pagi hari dan tepat waktu. Silahkan mulai dari jam 6 lebih 10 ba'dah kalian sekolah di ini ya, gitu ya, pagi hari, kalian selesaikan piket-piket kalian. Biasanya setiap kamar sudah ada jadwal piketnya. Yang kelima adalah bertanggung jawab untuk mengganti atau memperbaiki jika merusak sarana dan prasarana pesantren. Ini tadi sudah dijelaskan. Lanjut, yaitu tentang kebersihan dan keindahan. Di bab ini tentang larangan, gitu ya. Yang pertama adalah membuang sampah atau meludah di sembarang tempat. Di sini sudah disediakan cukup banyak tong-tong sampah, silahkan kalian membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah meletakkan pakaian basah dan kotor di dalam almari. Nah, ini biasanya kalau santri-santri baru ini masih belum paham, ada yang belum paham gitu ya. Tolong pakaian basah dan kotor jangan di dalam almari. Sudah ada kaleng yang kalian bawa dari rumah, timba-timba itu kalian taruh di sana. Yang ketiga, merendam pakaian atau menyemur tidak pada tempatnya. Di belakang kamar kalian itu ada tempat jemuran, kalian bisa menyemur di sana. Yang keempat, merendam pakaian lebih dari 1 hari. Nah, ini tolong jangan dilakukan merendam ini karena bisa menimbulkan bau. Kalau bau biasanya sudah malas untuk mencuci. Nah, silakan kalau kalian rendam paling tidak 1 jam kalian sudah cuci pakaian tersebut. Yang kelima, meletakkan peralatan makan dan minum di sembarang tempat. Silahkan letakkan peralatan makan dan minum yang sudah kalian pakai di lemari kalian. Yang keenam, mencoret-coret di sembarang tempat atau vandalisme, ini tidak diperkenankan. Yang ketujuh adalah menempel karya atau poster atau gambar yang tidak islami. Nah, kita masuk ke bab olahraga dan kesehatan. Nah, bab olahraga dan kesehatan ini yang pertama yang wajib santri Ar-Rahmah Putri lakukan adalah segera memeriksakan diri dan berobat bila merasa sakit. Nah, di sini sudah disediakan balai kesehatan muslimah yang berada di asrama juga, sehingga tidak jauh dari kamar kalian. Yang kedua adalah berada di UKS apabila sakit sesuai dengan saran dokter. Jadi posisi UKS itu bersebelahan dengan PKM, ada pintu tembusannya juga, sehingga dokter pun bisa visita atau merawat kalian secara langsung di UKS. Yang ketiga, mentaati tata tertib UKS dan BKM. BKM ini adalah Balai Kesehatan Muslimah, gitu ya, yang kalian nanti ketika sakit kalian bisa periksa ke BKM. Yang keempat adalah memberi surat keterangan sakit, gitu ya, memberikan surat keterangan sakit dari BKM kepada yang berkompeten jika meninggalkan kegiatan. Jadi ketika memang kalian sakit, kalian mendapat surat keterangan istirahat dari dokter yang ada di BKM, nah ini nanti diberikan kepada yang memang ditujukan. Yang kelima adalah kegiatan olahraga. Ini wajib dilaksanakan dilakukan oleh santri, gitu ya, baik itu olahraga yang ada di akademik maupun biasanya pagi hari ada senam di sini. Nah, itu kita bersama-sama senam. Olahraga masih dalam bab olahraga dan kesehatan, yaitu terkait dengan anjuran. Yang pertama adalah wajib menjaga kesehatan diri sendiri dan sekitarnya. Larangannya yang pertama memasukkan surat dokter atau surat izin sakit. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, menjenguk di UKS pada jam belajar atau kegiatan pesantren yang terjadwal. Biasanya anak-anak satu kamarnya ingin menjenguk ketika ada temannya sakit. Tapi untuk masa pandemi ini, ketika memang ada teman yang sakit dan masuk ke UKS, itu memang tidak diperkenankan untuk menjenguk. Hanya petugas saja yang diperbolehkan. Biasanya petugas bagian kesehatan, ustadzah bagian kesehatan atau perawat itu yang akan merawat teman kalian, sehingga kalau ada yang sakit tidak diperbolehkan untuk menjenguk dulu, ya. Yang ketiga, berobat keluar pesantren tanpa seizin pengurus. Silahkan nanti biasanya kalau kalian sakit, ketika memang harus dirujuk keluar, kami akan menginformasikan kepada orang tua bahwa santri tersebut harus dirujuk keluar. Misalnya kalian harus membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu lab. Nah, ini kan butuh keluar. Atau misalnya kalian sakit gigi, lah ini butuh keluar, seperti itu. Bismillah, semoga di masa pandemi ini
kita sama Allah diberikan kesehatan selalu ya, terhindarkan dari penyakit-penyakit yang membutuhkan kita untuk ke rumah sakit. Insya Allah gitu ya, kita niatkan di sini kita mencari ilmunya Allah, kita menjaga agama Allah. Yang keempat, pulang atau meninggalkan kampus pelatihan hanya karena sakit ringan. Nah ini biasanya tidak diperkenankan. Contohnya misalnya kalian pusing begitu ya, udah saya mau pulang, enggak gitu ya, kita rawat dulu di sini. Selama itu memang tidak menunjukkan gejala ke arah yang lebih berat gitu ya, kita tangani di sini seperti itu. Nah, biasanya pusing ini bisa terjadi karena kalian belajar terlalu larut atau mengerjakan tugas terlalu malam sehingga paginya kalian merasa pusing begitu. Nah, ini selama dokter di kita bisa menangani, kita tangani gitu ya. Yang kelima, membuat obat-obatan atau menyanyiakan setelah berobat, ini tidak diperkenankan. Silahkan kalian minum obat itu sampai habis. Kalaupun ketika minum ada dirasa kurang pas, kalian juga bisa langsung menanyakan kepada perawat atau ke dokter, mungkin ada alergi obat atau semacam apa, sehingga obat itu bisa diganti begitu. Baik, kita masuk ke bab yang ketujuh, adalah bab tentang keamanan. Yang pertama, kalian kewajibannya adalah satu, menjaga hak milik sendiri. Nah ini ya, ini santri-santri kelas 7 ini harus mulai bisa menjaga hak milik sendiri. Silahkan dinamai gitu ya, misalnya supaya tidak tertukar dengan barang temannya. Kadang ada barang itu yang sama, sehingga sebaiknya dinamai untuk memang memastikan itu milik kalian. Yang kedua, menjaga hak milik orang lain. Nah ini, kalau memang itu tahu barang temannya, silahkan kalian kembalikan. Yang ketiga, segera melapor kepada yang berwenang bila kehilangan barang. Silahkan kalian menyampaikan kepada musyrifah kalian kehilangan barangnya apa, seperti apa, kejadiannya kapan. Silahkan kalian laporkan, akan kita bantu untuk mencari. Yang keempat adalah komunikasi antara santri dengan orang tua atau wali hanya melalui handphone kamar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Alhamdulillah untuk masalah pandemi ini, untuk telepon selama 20 menit ya. Insya Allah kedepannya ini HP ini akan kita ganti dengan HP smartphone, sehingga orang tua bisa video call begitu. Untuk itu memang kami butuh kerjasama dari orang tua untuk mengganti HP-HP yang lama seperti itu. Yang kelima adalah uang saku dikirimkan melalui virtual account uang saku, dan pengambilan uang saku sesuai dengan ketentuan. Silahkan Bapak Ibu untuk mengirimkan uang saku santri melalui virtual account. Kenapa tidak diperkenankan membawa sendiri? Karena jika hilang itu kita kesulitan untuk mencari. Kadang anak-anak ini hilangnya tidak hanya di kamar, ketika di saku tiba-tiba jatuh begitu, hilang begitu. Nah ini agak kesulitan. Untuk amannya melalui virtual account, memang kita batasi untuk uang saku ini 1 minggu adalah 50.000, jadi 1 bulan itu sekitar 200.000 gitu ya. Atau bapak-bapak mau bapak ibu mau lebih begitu, silahkan, tapi tetap kita batasi untuk pengambilan, kecuali memang ada kebutuhan tertentu, itu nanti pengambilannya bisa berlebih. Nanti akan didampingi, santri tersebut akan didampingi musyrifahnya untuk mengambil uang sakunya lebih gitu. Yang terakhir dalam kewajibannya adalah menggunakan peralatan elektronik di luar asrama dengan pengawasan orang tua atau wali. Nah ini catatannya pada saat kunjungan, jadi mohon orang tua atau wali saat kunjungan itu, misalnya santri ini memakai handphone orang tua, itu silahkan diawasi, ditunggui seperti itu ya. Tujuan kita adalah bahwa handphone itu tidak disalahgunakan oleh anak-anak. Kita masuk ke bagian larangan gitu ya dari keamanan ini, adalah yang pertama, mengambil hak orang lain. Jelas ini sudah masuk kategori berat ya, itu pelanggaran kategori berat ketika kita mengambil hak orang lain. Yang kedua, bekerja sama atau mengambil peran dalam tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang lain. Ini kategorinya sangat berat. Menuduh orang lain melakukan tindakan pencurian tanpa bukti. Yang keempat adalah melompat pagar. Nah ini keluar masuk
kamar melalui jendela, ini tidak boleh gitu ya, kita sudah ada pintunya. Yang berikutnya adalah yang kelima, yaitu memanfaatkan dan menjual barang-barang temuan, ini tidak diperkenankan. Yang keenam, mengadakan transaksi jual beli antar santri. Bagi orang tua yang mungkin biasanya ada usaha di rumah, pengen nitipkan gitu ya. Kadang ada yang anak-anak karena bundaku jualan jilbab, jualan gamis, ayo beli di aku. Nah, silahkan mungkin ayah bunda tidak melalui putrinya, tetapi bisa melalui kantin yang ada di pesantren begitu, supaya anak-anak fokus untuk belajar, tidak bingung dengan dagangan begitu. Ya, yang ketujuh adalah membawa secara sengaja maupun tidak dan menyembunyikan peralatan elektronik di seluruh area kampus pesantren. Itu tidak diperkenankan, itu termasuk pelanggaran yang berat, dan ini mohon untuk dipatuhi. Biasanya orang tua khawatir dengan kondisi anaknya. Jadi ayo kamu mama bawain handphone begitu. Nah, mohon untuk tidak, kita sama-sama di sini kita tegakkan aturan yang ada. Kita tidak membawakan peralatan elektronik untuk anak-anak kita, karena kita tidak tahu ketika memang kita tidak bisa mengawasi anak-anak ini membuka apa, kita tidak tahu, sehingga kita saling menjaga semuanya. Dan yang terakhir adalah melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Itu yang tidak diperkenankan. Kita masuk ke bab 8, ini bab yang memang biasanya banyak dipertanyakan orang tua, yaitu terkait dengan perizinan, kunjungan, atau keluar pesantren ya bersama keluarganya dan kepulangan. Untuk yang bagian pertama adalah kewajiban santri. Yang pertama, dia meminta izin ke bagian perizinan jika hendak keluar dari pesantren, wajib dia meminta izin. Yang kedua adalah mentaati ketentuan waktu, hari, dan batasan dalam perizinan. Nanti di dalam surat izin itu sudah ada kapan dia boleh dijemput dan kapan dia ananda kembali. Yang ketiga, mengembalikan kartu izin segera setelah kembali ke pesantren. Nah, ini biasanya nanti akan disertakan kartu izin. Kartu izin itu wajib diserahkan kepada bagian perizinan. Yang keempat, saat kunjungan pesantren dan pulang harus disertai mahram. Ini mohon bisa diperhatikan orang tua, karena di sini adalah santri putri. Mahram ini cukup penting begitu ya, karena ini juga untuk menjaga anak-anak juga, dan insya Allah secara syariat pun gitu ya, ketika perempuan harus pergi sebaiknya memang disertai oleh mahram. Yang kelima adalah mengurus perizinan khusus paling sedikit 3 hari sebelum kepulangan, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya kematian atau sakit kritis. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Jadi sebelum melakukan izin paling nggak 3 hari, tapi biasanya orang tua itu 1 bulan gitu ya. Misalnya kalau ada saudaranya menikah 1 bulan sebelum acara hari H itu sudah mengajukan perizinan. Yang keenam, kartu mahram dibawa oleh orang tua atau wali. Yang ketujuh adalah check in dan check out harus disertai dengan orang tua atau wali. Ini saat kunjungan ya, wajib ada walinya, supaya kita memang saat anak-anak keluar dari pesantren itu kita tahu bahwa itu bersama orang tuanya atau walinya. Nah, saat mereka kembali itu pun juga dengan orang tuanya atau walinya. Yang kedelapan, selama keluar dari pesantren harus bersama orang tuanya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu bisa mendampingi santri-santri, misalnya mau diajak ke toko buku atau ke ke swalayan begitu, mohon untuk didampingi, tidak dilepaskan gitu. Larangannya dari bab perizinan ini adalah yang pertama, keluar dari pesantren tanpa izin. Nah, ini tidak diperkenankan. Melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat, mohon biasa didampingi sehingga kita bisa mengontrol santri. Yang ketiga adalah menonton film dan berinternet jika keluar bersama ustadzah, ini ya, kunjungan panjang bersama ustadzah, jadi keluar pesantren bersama ustadzah. Jadi bagi santri-santri yang memang dari luar Jawa, itu orang tuanya tidak bisa hadir, biasanya kalau untuk keluar panjangnya atau keluar pesantrennya ini akan ditemani oleh ustadzah yang memang bertugas. Nah, ini
kita benar-benar untuk menjaga anak-anak. Jadi biasanya di awal sudah kita briefing tempat-tempat mana yang akan kita kunjungi, begitu. Jadi di luar tempat-tempat itu tidak diperkenankan. Yang keempat yaitu menginap di luar pesantren, itu tidak diperkenankan. Yang kelima, dikunjungi selain pada hari yang ditetapkan. Itu tadi, ini mohon bisa diperhatikan kepada orang tua jika memang tidak urgent sekali, mohon tidak mengunjungi Ananda, karena Ananda ini kan sedang mengikuti kegiatan sehingga dia bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik di sini. Yang keenam adalah menghilangkan kartu izin, itu mohon untuk tidak dihilangkan, dijaga kartu izin ini. Dan yang ketujuh adalah santri keluar pesantren bersama orang tua atau walinya. Baik, ini kita masuk ke bab yang selanjutnya, bab pinjam meminjam dan jual beli. Nah, ini kewajibannya adalah mengembalikan barang atau uang pinjaman kepada pemiliknya sesuai kesepakatan. Ini wajib untuk anak-anak ya. Jadi sebaiknya tidak meminjam uang, karena insya Allah orang tua sudah memenuhi kebutuhan kalian dan mengirimnya melalui virtual account uang saku. Yang kedua adalah mengganti atau memperbaiki barang pinjaman yang hilang atau rusak. Lah, ini wajib ini. Anjurannya, silakan yang pertama berlaku amanah dalam pinjam meminjam. Yang kedua membeli makanan dan minuman di kantin pesantren. Dan yang ketiga membeli kebutuhan harian di kantin pesantren. Insya Allah sudah dipenuhi semuanya. Larangannya dalam bab ini adalah mengadakan transaksi jual beli dengan sesama santri pesantren. Tadi sudah saya jelaskan di awal, tidak diperbolehkan ada transaksi jual beli. Yang kedua, pinjam meminjam pakaian, peralatan dan peralatan mandi. Ini terkadang masih ada di santri-santri itu yang masih meminjam pakaian temannya, begitu ya, karena pengen mencocokkan jilbabnya atau seperti apa begitu. Nah, ini dilarang ya. Jadi silahkan kalian memakai baju kalian sendiri. Yang ketiga, memakai barang orang lain tanpa izin atau gosop ya, ini tidak diperbolehkan, karena pasti akan membingungkan orang yang punya itu kemana barangnya yang tadi dia simpan di lemarinya, atau sandal yang sudah dia simpan di tempat sandal. Yang keempat, meminjam atau menyewa barang milik karyawan pesantren atau pegawai ABC singkat dari Ar-Rahmah Business Center. Ini tidak diperkenankan. Kita masuk ke bab yang ke-10, yaitu tentang bi'ah bahasa. Nah, ini untuk di bi'ah bahasa ini santri gitu ya, wajib berbahasa resmi aktif baik Arab maupun Inggris. Ini santri-santri yang lama ya. Yang kedua, berbahasa resmi aktif Arab atau Inggris bagi santri-santri baru. Ini pada semester kedua. Jadi semester awal kita masih berlatih untuk berbahasa Arab. Begitu nanti insya Allah semester 2 Ananda bisa melaksanakan atau berbahasa Arab dengan aktif. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang diorganisir oleh bagian bi'ah bahasa. Ini contohnya misalnya kalau malam hari ada Jumlatul Yaum, itu wajib seluruh santri menghafalkan Jumlatul Yaum, karena itu adalah percakapan ringan yang digunakan sehari-hari di kamar. Yang keempat adalah mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bagian bi'ah bahasa. Larangan dari bi'ah bahasa adalah menggunakan bahasa daerah. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Nah, santri-santri biasanya ini yang dari Jawa Timur ini masih sering keceplosan pakai bahasa daerahnya. Jadi silahkan kalian mau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah merusak atau mempermainkan bahasa dengan sengaja. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini bab berikutnya adalah bab ke-11, yaitu terkait dengan keorganisasian santri dan gerakan Pandu Hidayatullah. Nah, ini adalah organisasi santri di Ar-Rahmah Putri ini namanya Gerakan Pandu Hidayatullah atau GPH. Ini mereka akan mempunyai beberapa departemen, nanti akan disampaikan saat kalian sudah masuk ke Ar-Rahmah Putri. Nanti kalian akan mengenal tentang departemen-departemen yang ada di Gerakan Pandu Hidayatullah ini. Baik, kita melihat pasal yang pertama, yaitu terkait dengan kepengurusan. Nah, kepengurusan ini yaitu melaksanakan tugas kepengurusan dengan baik, penuh tanggung jawab, tekun, aktif, dan kreatif. Jika kalian nanti memang terpilih menjadi seorang pengurus, ini laksanakan amanah itu dengan baik, karena pada sejatinya ketika kalian terpilih itu kalian diberikan sebuah kepercayaan gitu ya, kepercayaan dari pesantren bahwa kalian bisa memimpin teman-teman kalian, dan di sini kesempatan kalian untuk melatih jiwa kepemimpinan kalian.
kapan lagi kalau kita akan melatih jiwa kepemimpinan kita kalau tidak dari sekarang. Jadi kita butuh sarana untuk melatih jiwa kepemimpinan kita. Yang kedua adalah menjaga nama baik pengurus organisasi secara umum, ini wajib. Dan yang ketiga adalah menjadi uswah hasanah bagi anggotanya. Jika kita memang sudah menjadi seorang pengurus, sudah dipercayakan, berarti insya Allah kita bisa menjadi uswatun hasanah gitu ya untuk teman-teman kita, dan kita jaga semuanya sehingga teman-teman kita bisa mengikuti gitu ya apa yang kebaikan yang ada di diri kita. Yaitu yang berikutnya terkait dengan kewajiban selanjutnya adalah menjadi anggota yang baik, taat dan patuh selama bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini bab yang di anggota ya. Ketika memang tidak terpilih menjadi pengurus, kita menjadi anggota, itu pun kita harus punya adab-adab yang baik. Tetap kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak mengundang ridha Allah. Yang kedua adalah menghormati dan menghargai pengurus organisasi, wajib ini. Dan yang ketiga adalah saling menjaga dan mengingatkan sesama dalam kebenaran dan kesabaran. Ya. Yang bab ke-12 ini terkait dengan paket atau kiriman barang. Nah, ini biasanya orang tua banyak menanyakan apa saja sih yang diperbolehkan gitu ya. Di sini boleh memaketkan santri, yaitu kurma, susu, yogurt, madu, obat, vitamin, dipersilahkan untuk masa pandemi ini karena memang tidak ada kunjungan. Silahkan wali santri ketika ingin mengirimkan paket makanan, tetapi bukan makanan basah atau mudah bau, makanan kering, karena perpaketan ini ada tahapannya ya kalau di pesantren. Jadi ketika dari kurir gitu ya, dari jasa paket menyampaikan ke bagian kantor resepsionis di depan, nanti bagian resepsionis ini akan mengantarkan ke ruang paket di santri. Dari ruang paket itu nanti baru santri akan dipanggil untuk mengambil barangnya. Nah, mengambil paketannya. Nah, ini membutuhkan waktu, sehingga jika makanan itu mudah bau atau makanan basah, itu nanti dikhawatirkan sampai ke ananda juga dalam kondisi yang tidak baik, begitu. Yang kedua adalah pengambilan paket atau barang kiriman hanya dilayani pada jam pelayanan yang ditentukan. Ya, sudah ada jam yang ditentukan. Biasanya nanti akan dipanggil melalui pengeras suara dan santri akan datang. Yang ketiga, pengambilan paket atau barang kiriman tidak boleh diwakilkan. Ini tidak boleh, untuk menghindari kesalahan. Yang keempat, paket atau kiriman baju dan kerudung wajib mendapat konfirmasi dari musrifahnya. Jadi mohon Bapak Ibu ketika memang gitu ya ingin mengirim pakaiannya, mohon konfirmasi dengan musrifahnya, karena mengingat tadi di bab pakaian itu terbatas pakaian santri yang ada di pesantren, sehingga tidak terjadi hal-hal berlebihan terkait dengan pakaian. Yang kelima, santri hanya diperkenankan mendapat kiriman laundry dari luar pesantren berupa selimut dan spray. Ini biasanya kalau ada kunjungan, santri-santri akan melondrekan spraynya dan selimutnya, karena sekalian keluar, jadi langsung di laundry yang ada di pinggir jalan itu mereka melondrekan di sana. Nah, untuk saat ini santri karena ini musim pandemi bisa melondrekan selimut dan spraynya di laundry yang ada di pesantren, seperti itu. Nah, karena kondisi ini tidak ada kunjungan yang mengajak putrinya keluar. Baik, ini terkait dengan tata tertib dasar. Jadi ini kita masuk di bab penutup. Ya, jika memang ada hal-hal yang belum tercantum pada pedoman tata tertib ini, akan diatur dalam kebijakan khusus. Dan hal-hal yang tercantum dalam pedoman tatib ini apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dengan kondisi objektif, akan diadakan peninjauan ulang. Baik, kita masuk ke bab tatib. Tatib ini adalah sanksi ya. Jadi segala bentuk sanksi berupa peringatan, teguran, ataupun hukuman bagi pelaku keburukan. Tujuannya adalah agar santri atau murid kembali ke jalan yang benar, untuk menanamkan adab dan perilaku yang benar.
ibaratkan mata uang itu tidak bisa dipisahkan ya. Kalau tujuan tanpa ada sanksi juga tidak akan tercapai, dan sanksi tidak ada tujuannya juga nanti akan rusak dan ngawur begitu. Baik, kita masuk ke ketentuan macam-macam takdzib ya, macam-macam takdzib. Yang pertama ada sanksi ringan. Nah, sanksi ringan ini merupakan sanksi yang diberikan kepada santri karena dia melakukan keburukan karena tidak tahu seperti itu, atau ketidaksengajaan atau keterpaksaan dari pelaku. Tujuannya adalah agar pelaku memahami kekeliruannya dan menghentikannya. Nah, ini tidak terulangi kembali supaya dia ini tidak boleh gitu ya. Kita lanjut ke sanksi yang sedang. Sanksi yang sedang adalah santri melakukan keburukan yang terjadi karena cara yang salah atau ketidakdisiplinan dari pelaku dalam melakukan sesuatu. Ketidakdisiplinan ini terjadi itu karena ada ada kelemahan diri, yaitu kelemahan mental spiritual, misalnya malas gitu ya, malu tidak pada tempatnya, tidak peduli, sombong, atau tidak peka. Nah, tujuannya adalah untuk sanksi sedang ini agar pelaku memahami kekeliruannya dan menghentikannya. Yang kedua, untuk menguatkan pikiran dan jiwa pelaku agar mampu mendisiplinkan diri dan melatih santri membentuk budaya Islami. Yang ketiga, untuk menghilangkan sifat sombong gitu ya, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada lingkungan orang lain. Nah, kita lanjut ke sanksi yang berat. Apa sanksi berat itu? Sanksi yang diberikan kepada santri ketika dia memang melakukan sebuah keburukan yang terjadi karena tujuan yang salah gitu ya. Dia melawan atau menentang ketentuan yang berlaku. Peringatan dan ancaman sudah tidak diindahkan lagi, jadi sudah berkali-kali diingatkan, sudah tidak bisa, sehingga dia masuk dalam kategori sanksi yang berat begitu. Tujuannya apa gitu ya? Agar pelaku merasakan konsekuensi dan perbuatan buruknya secara konkret. Yang kedua, agar publik mengetahui bahwa hukuman telah ditegakkan, agar pelaku bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan yang keempat, menjauhkan atau menghilangkan dampak buruk perbuatan pelaku tersebut dari masyarakat. Ini 3 sanksi ya, ringan, sedang, dan berat. Bentuknya seperti apa gitu ya? Yang ringan gitu ya, diingatkan, tilawah gitu ya. Dan yang ketiga adalah mengganti barang yang misalnya dia mengambil, harus wajib mengganti barangnya. Terus yang keempat, dia lari mengelilingi lapangan atau rukuk 15 menit ketika dia masbuk. Kenapa tidak boleh masbuk gitu ya? Karena waktu untuk persiapan sholat sudah kita berikan, dan ketika dia masbuk dia akan mengambat ke kegiatan selanjutnya. Dan yang keenam adalah amal soleh, yaitu membersihkan ruangan atau area tertentu. Pelanggaran sedang gitu ya, bentuk sanksi yang sedang itu seperti apa? Yang pertama yaitu menghafal Al-Quran ya, 1 halaman atau lebih. Nanti akan pembina yang akan menentukan. Yang kedua, melipat gandakan sanksi pelanggaran ringan. Yang ketiga adalah penyitaan barang. Nah, yang berat ini yang bentuknya adalah skorsing 3 minggu dan dikembalikan kepada orang tua. Dan ini kita tidak mengharapkan hal ini terjadi kepada santri-santri kita. Insya Allah, bismillah ya, kita niatkan karena Allah, kita belajar di sini. Insya Allah, karena niat kita luruskan, Allah akan menjaga kita dari perbuatan yang tidak mengundang ridho Allah. Baik, kita masuk ke bagian mungkin SOP ya, SOP tentang bagaimana sistem kesehatan yang ada di pesantren. Jadi jika ada santri sakit, santri akan dibawa oleh musrifah atau kadang santri sendiri yang menuju ke Balai Kesehatan Muslimah yang ada di Gedung Sofia, jadi satu tempat dengan asrama. Nah, nanti dari situ dokter akan memeriksa apakah ini nanti santri bisa dirawat di asrama, dalam arti misalnya bisa ditangani dengan diberikan obat gitu, atau memang santri harus dipulangkan, dirawat di rumah gitu ya, sehingga kami harus menghubungi orang tua, dan atau memang santri harus dirujuk baik itu ke dokter spesialis ataupun memang ke rumah sakit. Nah, nanti jika memang dari rumah sakit ini biasanya akan akan ada misalnya santri hasilnya ya, dia bisa dirawat di
pesantren begitu, atau memang dia harus pulang ke rumah, atau memang dia harus opnam. Nah ini nanti akan semuanya akan disampaikan ke orang tua. Nah ini untuk terkait dengan penanganan kesehatan, apalagi mungkin dalam kondisi pandemi saat ini, ketika santri sakit gitu ya, insya Allah orang tua akan kami informasikan kondisi Ananda begitu. Dan ini dari dokter pun setiap hari gitu ya, insya Allah akan ada pemeriksaan suhu badan anak. Jadi ini salah satu bentuk pencegahan kita gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui kondisi anak-anak saat ini. Jadi ketika memang ada yang sakit bisa segera ditangani begitu. Nah, kita lanjut ke mungkin alur untuk telepon ya. Nah ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh orang tua. Nah telepon ini akan diberikan untuk santri baru itu 2 minggu gitu ya. 2 minggu setelah kedatangan. Nah ini santri-santri boleh telepon ke orang tuanya. Kenapa? Seperti itu karena untuk minggu pertama santri-santri akan ada MOS gitu ya. Dan ini juga memang dia juga biasa adaptasi dengan musrifahnya seperti itu. Dan minggu kedua itu nanti sudah mulai adaptasi dengan pembelajaran yang ada, baik di pembelajaran dengan pembelajaran umum maupun diniyah seperti itu. Ini minggu ketiga ini sudah berjalan dengan baik sehingga bisa Ananda telepon orang tua. Nanti akan ada jadwal yang akan disampaikan orang tua kepada wali santri begitu. Ini terkait jadwal telepon. Nah nanti caranya seperti apa? Nah santri ini akan menelpon gitu ya, atau mengirim pesan kepada orang tuanya memakai HP kamar. Nah dari situ waktu untuk yang biasanya dalam kondisi normal itu 10 menit. Nah dalam kondisi pandemi ini kita beri waktu 20 menit gitu. Nah setelah itu orang tua setelah dapat SMS atau miss call dari putrinya, mohon untuk segera menelpon di nomor HP tersebut. Dan pastinya orang tua sudah menyimpan nomor itu karena sudah diinformasikan oleh musrifah sebelumnya. Nah, ini saya akan menyampaikan terkait dengan alur perizinan. Nah ini saat kunjungan. Bismillah, semoga Allah segera mengangkat penyakit ini, wabah ini, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan yang normal. Bapak Ibu bisa mengunjungi putri-putrinya di pesantren. Jadi alurnya sebagaimana akan saya sampaikan. Yang pertama, wali santri mengambil kartu izin di musrifah gitu ya. Tempatnya di aula lama, di atasnya kantin atau di depannya masjid ya, di lantai 2 itu adalah aula lama. Nanti musrifah sudah siap di sana, sudah ada meja-mejanya per kamar. Setiap meja itu sudah ada kamar-kamarnya masing-masing. Nanti panjenengan bisa melihat putrinya di kamar mana seperti itu. Misalnya Sofia kamar lantai 2, kamar 3 begitu. Nah di situ sudah ada setiap meja musrifahnya. Panjenengan juga bisa berkenalan dengan musrifahnya juga untuk di pertama kali saat bertemu begitu ya. Terus yang kedua, ketika sudah selesai mengambil kartu itu dari musrifahnya, panjenengan nanti bisa membawa kartu itu ke gerbang gitu ya. Ke gerbang, nanti di gerbang itu sudah ada petugas gitu ya, petugas bagian perizinan untuk mengecek dan memberikan tanda tangan di kartu tersebut. Nah setelah itu baru wali santri boleh membawa keluar putrinya. Nah, begitu juga saat kedatangan gitu ya, kedatangan wali santri langsung gitu ya menuju ke meja check-in gitu ya, check-in di depan ruang infokom atau di depan gedung Sofia. Itu biasanya akan disiapkan tempat check-in untuk putrinya. Nanti dari situ serahkan, terus putrinya boleh masuk ke kamar masing-masing. Untuk kondisi saat ini kami
belum mengizinkan wali santri mengunjungi putrinya sampai dengan 2 bulan ke depan gitu ya. Harapan kami insya Allah 2 bulan ke depan kondisi sudah lebih baik lagi sehingga panjenengan bisa mengunjungi putrinya. Terus sebagai penggantinya yaitu kita berusaha untuk mengganti handphone yang ada itu dengan smartphone, dan ini nanti akan membutuhkan juga kerjasama dari orang tua terkait untuk pengadaan smartphone ini. Begitu. Baik, kita ini untuk alur perizinan khusus gitu ya. Alur perizinan khusus ini mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama, izin khusus ini hanya diberikan dalam 1 kali dalam 1 semester dengan lama izinnya maksimal 3 kali 24 jam. Begitu ya, 3 kali 24 jam. Jadi misalnya dijemput hari Kamis jam 5 sore, itu nanti dihitung 3 kali 24 jam begitu. Nah, yang kedua adalah pihak pesantren ini berhak untuk tidak memberikan izin kepada santri yang dijemput secara mendadak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi mohon ini bisa diperhatikan Bapak Ibu, mohon ketika memang kami tidak memberikan izin, mohon untuk bisa dipatuhi. Karena apa? Kalau mendadak itu banyak hal yang harus disiapkan oleh santri. Nah, kecuali memang kok kondisinya darurat kritis begitu tidak apa-apa. Tetapi jika memang bukan darurat seperti itu, banyak hal yang harus disiapkan oleh santri. Karena ketika santri melakukan izin khusus, itu dia harus melakukan perizinan gitu ya, perizinan baik itu ke bagian diniyah maupun ke bagian akademik. Nah, ini makanya dibutuhkan waktu untuk mengurus itu semuanya. Yang ketiga, hal-hal yang termasuk dalam alasan izin khusus gitu ya. Yang pertama, pernikahan keluarga inti. Siapa saja keluarga inti yang diizinkan? Yang pertama, saudara kandung, ayah ibu, kakek atau nenek, dan saudara kandung orang tua. Ini yang diizinkan gitu ya. Yang kedua, persalinan ibu kandung. Terus yang ketiga, haji dan umroh keluarga inti gitu ya. Silahkan diambil saat pemberangkatan atau saat kepulangan gitu ya. Yang ketiga, pengurusan paspor, visa, dan dokumen sejenisnya yang tidak bisa diwakilkan. Selama itu bisa diwakilkan, silahkan dilakukan oleh orang tua. Tetapi itu misalnya tidak bisa diwakilkan, tidak apa-apa, santri mengurus keperluannya dokumen tersebut, atau dokumen tersebut bisa disiapkan atau diurus saat santri liburan sekolah. Yang berikutnya adalah wisuda keluarga inti, yaitu yang dibolehkan adalah ayah, ibu, kakek, nenek, dan saudara kandung. Itu yang diizinkan. Sakit keluarga inti, nih kondisi kritis ini dipersilahkan. Yang berikutnya terakhir adalah kematian keluarga inti. Nah, ini langsung santri bisa pulang. Yang keempat, bila orang tua ingin mengajak putrinya untuk menunaikan ibadah umroh, dimohon untuk dijadwalkan pada hari libur sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan belajar yang sedang berjalan. Ini yang kami mohon kerjasamanya dari orang tua seperti itu. Nah, bagaimana saat santri dijemput ya, gitu ya, saat mau izin khusus, santri dijemput, alurnya seperti apa? Yaitu wali santri menghubungi musrifahnya untuk menyampaikan izin khususnya. Terus dari musrifah itu nanti akan mengurus ke bagian perizinan untuk mengambil surat izinnya, dan musrifah akan memberikan ke santri untuk mengurus, yaitu untuk meminta tanda tangan ke bagian akademik, baik umum maupun diniyah. Nanti dari situ surat ini akan diserahkan santri ke bagian perizinan lagi untuk mendapatkan tanda tangan. Nah, jika sudah mendapatkan tanda tangan dari bagian perizinan, santri saat dijemput bisa langsung dijemput oleh orang tuanya dengan menunjukkan surat yang berwarna biru ke Satpam untuk mendapatkan stempel dari Satpam. Nah, ini mohon nanti surat izin khususnya ini tidak hilang, karena saat kembali akan diminta juga oleh Satpam. Jadi makanya kenapa izin khusus itu
diurus 3 hari sebelum maksimal gitu ya, maksimal 3 hari sebelum dijemput, karena banyak yang harus mereka urus gitu ya. Dia harus meminta izin ke bagian diniyah bahwa hari ini dia tidak masuk, begitu juga dengan di bagian akademik. Biasanya nanti bagian dini akan mengecek gitu ya, hafalannya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa. Begitu juga dengan di bagian akademik juga akan mengecek, sehingga saat santri pulang diharapkan mereka sudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada seperti itu, sehingga saat datang tugas itu tidak menumpuk. Karena saat santri pulang gitu ya, karena sekolah ini masih tetap berlangsung, pasti guru juga memberikan tugas-tugasnya sehingga tugas itu tidak menumpuk. Dia sudah menyelesaikan tugas sampai akhir. Nah, saat dia datang, dia siap untuk menyelesaikan tugas selama yang dia tinggalkan. Begitu. Ini terkait dengan izin khusus. Saat kembali seperti apa dari izin khusus? Jadi santri kembali, santri menyerahkan suratnya, gitu ya. Izin yang warna biru tadi ke satpam. Setelah itu menyerahkan surat izinnya yang warna putih itu ke bagian perizinan di asrama. Setelah itu santri boleh masuk ke asrama. Begini, demikian mungkin terkait dengan alur kesehatan, terus telepon dan perizinan. Biasanya ini yang ingin diketahui oleh orang tua. Dan mohon ketika saat pandemi saat ini, ketika memang santri terpaksa harus izin pulang, saat kembali ke sini santri wajib membawa rapid testnya. Jadi wajib mengikuti rapid test ulang gitu ya. Dan santri nanti akan kita karantina sebelum dia bergabung dengan teman-temannya. Dan harapan kami orang tua tidak mengambil izin khususnya selama masa pandemi ini jika memang tidak dalam kondisi darurat, begitu. Jadi untuk menjaga kebaikan bersama. Mungkin demikian terkait dengan tata tertib dan beberapa alur yang kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jika itu mengandung sebuah kebaikan, itu semuanya dari Allah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.